Mungkin selama ini sering dengar istilah riba. Tapi raru riba itu piye jan? Riba itu banyak, Pak. Riba itu ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah dan riba yang lain-lain. Yang paling sering terjadi itu riba al-fadl. Riba al-fadl itu kasusnya adalah kullu qardin yang jarra naf'an lil muqrid itu fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang itu memunculkan keuntungan kemanfaatan untuk pihak yang menghutangi itu namanya riba. Setiap transaksi akad hutang piutang yang itu memunculkan keuntungan kemanfaatan untuk pihak yang menghutangi itu namanya riba. Bagas ra duwe rokok nyilih rokok nang sonep misalnya. Nek aku nyilih rokok enep siji nek. Mene tak balekne loro. Hah? Itu namanya riba. Setiap akad utang piutang yang memunculkan kemanfaatan keuntungan untuk pihak yang menghutangi itu namanya riba. Aku nyilih duit eruk, gak duit blas aku jadi sana. Piro nek 50.000 eruk, menilai aku duit tak limo. Itu namanya riba. Karena semestinya kalau utangnya 50 dikembalikan 50. Kok dalam transaksi itu ada bahasa yang mengesankan ada keuntungan yang akan diterima oleh pihak yang menghutangi, itu namanya riba. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah kita. Tidak boleh. Berarti gak oleh Gus wong nyaur sahur pujul, wong utang di sahur pujul gak oleh. Wong utang di sahur pujul gak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan dalam transaksi tidak boleh. Nek aku nyuruh duit nek 10.000 nek. Wis ngono tok menine, disili 10.000. Meneh wae nyaur tak sahur 10.000 tak tambahin 5.000. Itu tidak apa-apa. Hakikatnya orang dihutangi itu hakikatnya orang ditolong, Pak. Wah, aduh gak duit blas. Gitu gak? Cara guys story gak duit blas. Hah? Ya gak? Cara WA nang gilang kan guys kecil lho. Gak duit blas. Misale ya. Akhirnya dihutangi. Wong dihutangi belum, Pak. Maka kalau kamu ditolong, ya sebisa mungkin ketika mukafaah balas, ya balas dengan yang lebih. Tapi mau gak lebih gak apa-apa, gak harus. Ketikanya yo, seumpama kita hutang kepada orang lain, kita bayarkan dengan lebih, itu no problem, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika itu dimasukkan dalam transaksi. Kalau dimasukkan dalam transaksi, maka membayar lebih itu bukan satu anjuran, tapi satu keharusan. Kok coro nyilih duit nang kancane 100.000, engko rencana nyaure aku 110, tapi tidak tertulis dalam transaksi. Iku kan yo lek duit ditambahi. Bukan keharusan, hanya anjuran saja. Tapi lek tertulis pinjam 100 bayar 110, itu berarti harus membayar itu. Yang itu adalah transaksi akad hutang piutang yang mau tidak mau memunculkan keuntungan untuk pihak yang menghutangi. Itu namanya riba. Oke? Yes. Berarti lek kasusnya ngono anu Gus yo. Kasus-kasus yang ada sekarang itu tidak boleh. Tidak boleh kalau tertulis. Kan yo lek saiki tertulis Pak Prasojo. Hah? Lek sing cuma-cuma kan rada jarang-jarang. Itu individual saja. Kalau sifatnya kelembagaan, nah nggone wong sing ngutangi itu tertulis, Pak. Meskipun bunga 0 sekian persen itu jelas. Hah? Jelas riba. Wis, itu konsep dasar dulu. Kalau kamu takon, berarti piye Gus hukum hutang nang bank? Hukumnya nyilih duit nang bank dan lain-lain. Nah, itu besok aja. Sekarang yang jelas begitu pertama. Yang kedua, ada riba itu namanya riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu yang dijelaskan di sini. Riba itu artinya secara bahasa adalah az-ziyadah. Riba secara bahasa itu artinya tambah. Sedangkan secara syariat riba itu adalah muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal 'aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima. Riba itu adalah membandingi satu iwat dengan iwat yang lain yang tidak jelas padanannya dalam timbangan syariat, yang tidak jelas padanannya dalam timbangan syariat ketika transaksi, atau adanya penundaan penyerahan salah satu iwat atau keduanya.
atau adanya penundaan penyerahan salah satu iwat atau keduanya. Wes iki rungokne dhisik ini wae. Yang jelas riba itu innama yakunu fil dzahab wal fiddah wa fil mat'umat. Riba itu hanya terjadi pada dua hal. Yaitu jenisnya emas perak. Yang kedua yaitu jenis makanan. Apa tadi? Riba itu hanya terjadi pada jenisnya emas juga makanan. Wis, kok cara bahasane wong-wong sing biasa ngaji fikih, barang ribawi itu cuma ada dua. Satu emas perak, yang makanan. Tahu makanan ya? Makanan ini yo beras, ngono-ngono kuwi lho, Pak. Beras, jagung, itu makanan. Makanan itu baik makanan yang sifatnya itu untuk apa namanya itu untuk seneng-seneng, seperti tafakuh itu ya seperti buah-buahan, pun untuk memang makanan pokok seperti beras atau untuk obat. Itu makanan dan juga emas perak itu barang ribawi. Selain itu tidak terjadi riba. Selain barang-barang itu tidak terjadi riba. Barang ribawi itu cuma dua itu. Emas perak, makanan. Maka dari itu kalau barang ribawi itu ada dua tadi, maka fala yajuzu bi'udzahab bidzahab walal fiddah kadzalik illa mutama. Kemudian nakdan ay halan yadan biadin. Tidak sah jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak atau perak dengan perak maka tidak jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali satu kadarnya sama, yang kedua kontan, yang ketiga diserahkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak sah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak kecuali satu kadarnya sama, yang kedua kontan, yang ketiga harus terjadi serah terima. Farq di emas edisi lama kan, emas itu kan anu tuh Pak, cara tuku emas ya, tuku emas itu selalu mengeluarkan episode terbaru. Ya lek emas sih padha ae Pak, ket biyen wis ngono kuwi. Yang beda itu kan modelnya. Model gelangi, model kalungi, ya guys ya. Yang beda itu itunya. Model cincinnya, model gelangnya, model kalungnya, itu yang beda. Kalau emas sih dari dulu seperti itu. Maka ada edisi lama, edisi baru. Faruk punya emas kalung edisi lama. Gilang punya emas edisi baru. Wah, apik rek emas Gilang nyar ya, edisi baru. Akhirnya Faruk ngomong ke Gilang, "Lang, emasku tuker sama emas kamu. Ini jual beli emas dengan emas." Maka ini jual belinya akan sah kalau kadarnya sama. Kok misalnya gue di Faruk selawe gram, 25 gram. Punyanya Gilang cuma 20 gram. Isi jelang. Iki anu gak podo timbangannya. Punya kamu 25, punya saya 20. Gak popo, gue edisi terbaru tapi. Oh, enggak bisa. Ini riba namanya. Enggak bisa. Karena itu emas dengan emas. Kalau emas dengan emas ini barang ribawi. Maka kalau barang ribawi ini kalau diperjualbelikan harus sama kadarnya. Oke? Yang kedua dan yang ketiga harus kontan dan terjadi serah terima secara langsung. Meskipun toh kadarnya sama, kalau tidak terjadi serah terima secara langsung, tidak boleh, itu riba. Faruk bilang ke Gilang, "Lang, aku duit emas. Saya punya emas di rumah, 25 gram. Persis dengan punya kamu ini, sama-sama 25 gram, cuma beda model. Punya saya kalung, punya kamu gelang, misalnya. Wes lang, aku butuh gelang emas. Kowe tak idoli kalung emas. Iki gonku. Ini punya saya, emas saya, 25 gram. Faruk punya saya masih di rumah. Nanti kalau saya pulang tak ambilkan, tak kasih ke kamu. Tidak boleh. Riba. Meskipun kadarnya sama, tapi kalau tidak dilakukan kontan dan serah terima secara langsung, akad jual beli emas dengan emas itu terjadi riba di sana. Karena syaratnya harus 3. Kadarnya sama, kemudian kontan dan serah terima.
jadi riba di sana. Oke? Begitupun perak. Perak juga begitu, Pak. Jual beli perak dengan perak harus memenuhi 3 persyaratan tadi. Terjadi serah terima dan kadarnya sama. 3. Oke? Sehingga pati berlaku kayak di rata dodol emas. Di emas saya randu ya. Dua rapati terjadi. Tidak begitu terjadi. Wala yasihu bai'u ma ibta'ahu syahsu. Wala yasihu ma ibta'ahu syahsu. Allah ya Rabbi ya Karim. Wala yasihu bai'u ma ibta'ahu syahsu hatta yakbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairi. Ini juga sering terjadi pada diri kita, Pak. Kita ini tidak sah memperjualbelikan barang yang kita beli, tidak sah memperjualbelikan barang yang telah kita beli, tapi belum terjadi serah terima. Baik itu kita jual kepada penjual awal ataupun kepada pihak lain. Ruk, aku duwe sawah, Ruk. Tukun, Ruk. Ruk, aku duwe HP, Ruk. Tukun, Ruk. HP apa, Gus? Samsung S24. Ini apa ini? Saya turun tak cukup. Paham ya? Saya sudah membeli barang, tapi belum terjadi serah terima. Barang yang saya beli belum diserah terimakan ke saya. Saya jual. Ini hukumnya nggak sah. Hukumnya tidak sah. Sesuatu yang telah dibeli, tapi belum diserah terimakan, itu tidak sah untuk dijual. Oke? Wakeh ini, Pak. Hah? Wakeh ini kasus ini. Kasusnya belantik biasanya. Oleh barang, tuku, telepon, durung dikirim. Langsung didol. Ini tidak boleh. Oke? Ini tidak boleh. Kecuali kalau akadnya itu bukan jual beli seperti itu, tapi wakil. Maksudnya gini loh, Pak. Fikih itu akan selalu memperjelas titik akad. Gus, lek ngono ra oleh, tapi lek ngedole barangnya Faruk kok oleh. Paham maksud saya? Saya beli mobil ke Faruk. Mobilnya sudah saya beli, tapi belum diserah terimakan ke saya. Tak jual ke Gilang. Ini tidak boleh. Tapi kalau saya jualkan mobilnya Faruk ke Gilang, itu boleh. Karena akadnya beda, Pak. Kalau yang saya beli mobil ke Faruk, cuma belum diserah terimakan, saya jual ke Gilang. Itu bahasanya mobil saya. Cuma barangnya belum ada di saya. Tapi kalau saya menjualkan mobilnya Faruk ke Gilang, itu boleh. Karena itu memang bukan saya menjualkan barang saya, tapi saya menjadi wakil orang lain untuk menjualkan barang. Paham ya? Itulah fikih itu, Pak. Maksudnya kok cara ngomongin, apa bedanya lho, gue podo-podo aja. Bedanya itu di akad, Pak. Transaksinya itu beda. Kalau bai'u ma ibta'ahu ai ishtarahu, tapi qabla itulah ya juzu wa la yasihu. Itu tidak boleh. Tapi kayak reseller misalkan, reseller itu tergantung. Kalau memang dia jadi wakil, yuk it's okay, tidak ada masalah. Aku udah diwakili Faruk, saya duwe barang Faruk. Cuma saya menjualkan salah. Tapi lah aku tuku barang nang Faruk, barangnya durung diterima karo aku, tak kirim nang Gilang, tak jual ke Gilang, ini tidak boleh. Oke. Nya di akad. Kemudian wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Sawa'un kana min jinsihi ka bai'i lahmin syatin bi syatin aw min ghairi jinsihi ka bai'i lahmi baqaratin bi syatin. Begitu juga tidak boleh jual beli daging dengan hewan hidup. Tidak diperbolehkan menjual daging dengan hewan hidup. Kurbanan, pian oleh daging wakeh. Kebutuh daging aku. Butuh petik jare pian. Kayak ngon-ngon, lek gak ngono butuh wedhus, butuh sapi. Akhirnya dia bawa itu, dagingnya dia bawa untuk dijual ke tukang jual hewan. Ono wong dodol wedhus diparani mbek pian. Aku duwe daging 50 kilo, ijol wedhus urip. Saya punya daging kambing 50 kilo, tukar dengan yang namanya kambing hidup. Ini tidak sah. Saya punya daging 100 kilo. Saya punya daging 200 kilo. Tukar sapi hidup. Tidak boleh. Tidak boleh. Lek dagingnya didol, duit mbok tampani, gawe tuku sapi nggak apa-apa.
Hah? Kan pada-pada sini Pak ya. Kok cara kowe lho? Apa bedane sih Gus? Dadak go daging nang wong dodol daging, duit tambani tuku wedhus. Bedane apa? Karena akadnya yang bedakan, Pak. Kalau kamu tukar hewan dengan daging itu tidak boleh. Tapi kalau dagingnya kamu jual, kamu beli sapi, beli kambing dengan uang itu tidak ada masalah. Akadnya yang bedakan. Hah? Pokoknya lagi-lagi itu akad yang berpengaruh itu. Tergantung bagaimana kesepakatan transaksinya, bagaimana model transaksinya. Itu yang berpengaruh. Wa yajuzu bai'udz dzabi bil fiddah mutafadilan lakin nakdan ay halan makbudan qabla tafarruq. Tadi saya ngomong bahwa jual beli emas dengan emas itu syaratnya 3 kan tadi. Halo. Tadi syaratnya jual beli emas dengan emas itu ada 3. Kadarnya sama, mutamasil, kemudian kontan dan terjadi serah terima. Itu kalau satu jenis. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Tapi kalau emas dengan perak dalam satu lingkup, yaitu jenisnya emas perak, tapi beda macam, yaitu emas sama perak. Paham ya? Maka syarat yang pertama itu tidak ada. Syaratnya tinggal 2. Apa syaratnya berarti? Harus kontan dan serah terima. Ruk, aku duwe emas, Ruk. Aku butuh emas saiki, Ruk. Aku pengin ali-ali perak aku. Ijol wo. Emasku 2 gram, Ruk. Ijol perakmu 30 gram. Lha mosok gak oleh. Lah mosok padha 2 gram e. Lha emas mbek perak ya, Pak. Ini tidak apa-apa. Meskipun kadarnya beda, yang penting kontan dan terjadi serah terima. Oke? Oke? Kalau beda emas sama perak, maka syaratnya tinggal 2. Kontan, serah terima. Urusan syarat pertama kadar itu tidak harus. Karena memang sudah beda, Pak. Karena memang sudah beda. Wa kadzalika al-mat'umat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithli illa mutamathilan naqdan ay halan qabla tafarruq maqbudan. Begitu juga sama dengan emas perak adalah makanan. Kalau saya tadi ngomong, kalau makanan itu sama dengan perak emas, berarti kalau tadi emas perak yang dijual emas dengan emas, syaratnya 3. Kalau yang dijual emas dengan perak, syaratnya jadi 2. Begitupun kasus ini, Pak. Saya punya beras. Berasnya merek opo wae ra ngurus. Pokok beras itu. Kok cara judul jenisnya itu beras. Aku di beras, rojo lili. Cara sone merek rojo lili metu wetengku. Wetengku bulak emel buak. Eman-eman lek rojo lili gini. Rojo lili mek 2 kilo. Eman nih, tak gone nang Faru kae. Akhirnya rojo lili berasmu digo nang Faru. Pin-pin mau digo nang Faru. Ruk, berasku apik Ruk. Ijol beras bulak kae Ruk, pokok oleh akeh wetengku wareg jare-jare. Hah? Ijol lah akhirnya. Berasnya cuma 2 kilo, ditukar 5 kilo bulak. Ini tidak boleh. Karena ini beras dengan beras, maka syaratnya harus 3. Kontan, serah terima, kadarnya sama. Harus 3 syarat ini. Lah piye lho Gus, regane seji lho. Lek kon bahas regane seji, dolen nek beras. Jual saja berasnya. Pin-pin 2 kilo piro, Ruk? 1 kilone 15.000 nep. Aku lek kulaan sakmono. Kilo duit 30.000, 2 kilo. Setelah kamu dapat uang 30 itu belikan beras. Itu enggak apa-apa. Podho ae Gus cek ruwete. Beda akate dikandani ra percaya. Beda akadnya. Akadnya kamu jual beli beras dengan bukan beras. Kemudian kamu beli beras lagi. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau kamu beras langsung tukar beras, kadarnya beda, itu tidak boleh. Karena syaratnya harus 3 tadi. Mutamasil, makbud, yadan, biadin. Serah terima, kontan, dan juga kadarnya sama. Oke? Itu kalau satu model. Kalau beda model, beda lagi. Aku di beras, aku gak butuh beras, Ruk. Aku di doro, di PT aku. Ijol jagung. Berasku 3 kilo. Beras sampai jagung larang nih. Hah? Larang nih. Hah? Larang beras ya? Aku ora ngerti rata tuku jagung, rata tuku beras. Garep beras. Aku di beras, ijol jagung, Ruk. Aku butuh jagung. Di PT aku nama. Di doro. Ijol lah aku jagung. 2 kilo, ijol 5 kilo. Ya tidak ada masalah, Pak. Karena beda jenis. Maka syaratnya yang dari 3 tadi tinggal 2. Kontan, serah terima. Gak oleh lek ngene, Ruk. Iku lho aku di jagung, Ruk. Gawan sik, Ruk. Aku di beras iki lho, Ruk. Gawan sik, Ruk. Engko lek aku meneh ngaji nggawa beras mrene. Oh, ini riba ndak boleh.
Paham ya? Jenisnya sama-sama makanan, meskipun beda beras sama jagung. Kadar boleh beda, tapi kontan dan serah terima itu harus tetap. Kan sering ya ini Pak. Iki berasku gawon sih. Menilak mengaji gawon jagung. Gak boleh. Naik mending ngaji gawa beras. Jalan gini. Tapi saya kita serah terima dhisik ini ya enggak boleh. Karena terjadi serah terima langsung. Paham ya? Wah ini sering terjadi Pak. Seperti ini kasus ini sering terjadi. Beras jual beras, apapun itulah, makanan, minuman, makanan, kemudian pokoknya lain-lain lah yang sejenis seperti itu. Paham? Jadi lah anak uang mau nang tokomu meni jual beras waran. Ini tak kandani bungi, kulo nembe ngaos nih. Daripada kulo kedusan, mergo kulo ngerti orang kandani sampean. Jadi kan sate mawon beras itu kulo, tak wae duwike, mbok tuku beras. Ojo beras langsung ijual beras, paham? Ngono lho. Hah? Api ya, sing ngalim gue, sing ngerti gue sing wajib ngomong. Lek sing liyane kan rapati kanggo ra dodol kan. Sing ngalami ngono kan sing dodol ya, Pak ya. Sing dodol beras sing makoni. Wah, aku ngene iki ora kanggo gaya aku. Aku ora tau jual beras, ya ora tau ngedoli wong beras. Nah, iki wong dodol-dodol beras sing kang. Wajib harus disampaikan. Krana ngono kuwi akeh, Pak. Kemudian falau tafarraqa al-mutabayyi'ani qabla qabdi kullih batala au ba'da qabdi ba'dih fa fihi qaula tafriq safqah. Maka kalau ada praktek jual beli makanan dengan makanan yang satu jenis, satu macam, ataupun jual beli emas perak satu macam, satu jenis, sebelum diserah terimakan secara keseluruhan, maka batal secara total. Loh, aku di beras 5 kilo. Pin ijol ya ambek bulog 10 kilo. Ki gawon sik. Kemudian Faruk sama sekali belum menyerahkan. Jadi sama sekali tidak ada serah terima di sana. Misalkan aku di beras pin 5 kilo. Ijol ya ambek berasmu ya bulog 10 kilo. Menyai berase. Tidak ada terjadi serah terima secara total di sana, maka batal akadnya. Batal, total batal. Tapi kalau sampai terjadi serah terima tapi tidak total, terjadi serah terima tapi tidak total, maka terdapat dua kaulnya tafriqus sufqah. Aku ini mikir, Pak. Mikir ben kowe pahami loh. Jadi gini, Pak. Aku di beras. Saya punya beras. Saking mahalnya beras saya ini, saya tukarkan dengan berasnya Faruk. Aku duwe beras 4 kilo, ijol 10 kilo. Ya. Saya punya beras 4 kilo, tukar 10 kilo. Iki Ruk tak kei 4 kilo nih. 10 kilo nendi. Aku mek go 5 kilo ya, Gus. Si 5 kilo gak ono. Si 5 kilo saya nang omah. Berarti terjadi serah terima tapi tidak total. Maka gimana kalau tidak total begini, Gus? Terdapat dua pendapatnya kaulnya tafriqus sufqah. Jadi nang ngene fikih kok istilah ngene, Pak. Ada istilah tafriqus sufqah. Tafriqus sufqah itu terjadi pemilahan antara transaksi yang sah dan yang tidak sah. Ada yang mengatakan transaksi yang tidak sah menyebabkan yang sah juga menjadi tidak sah. Ngapunten, ono arek enom. Nang Indomaret. Tuku bir. Tuku sari roti. Tuku aqua. Beli banyak barang pokoknya. Dilakukan dalam satu transaksi. Birnya haram. Birnya enggak sah diperjualbelikan. Mirasnya. Tapi lain-lainnya sah. Iki piye, Gus? Satu transaksi, cara nota sak nota. Apakah transaksinya langsung total jadi enggak sah semua? Karena ada sesuatu yang enggak sah diperjualbelikan, menjadikan yang lain jadi tidak sah. Atau dipilah, mirase yo enggak sah, sing sah yo sah. Ini dalam istilah fikih namanya qaul tafriqus sufqah. Jadi ada dua pendapat di situ. Orang sing ngomong, oh gak iso, gak sah kabeh iki, sari roti ini katut nota gitu. Notai katut miras kayak mau. Akhirnya gak sah kabeh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, yo gak iso, sari roti tetap sari roti. Aqua tetap aqua. Tetap sah diperjualbelikan. Sehingga dalam transaksi itu mirasnya tidak sah, yang ini sah. Dipilah. Oke? Maka kalau kita ikut itu, Faruk punya beras 10 kilo, dan saya punya beras 4 kilo, saya tukarkan. Yes? Ditukarkan.
Ditukarkan, tapi tidak ada, gak ngono. Kasusnya ini total, Pak. Jadi saya punya beras 10 kilo, Faruk punya beras 10 kilo, ditukarkan. Kadarnya sama, tapi tidak terjadi serah terima secara total. Aku di beras 10 kilo, Ruk. Aku gak pati doyan, gak pati cocok ambil beras ini. Ya apa ngono rasane mungguku? Aku jual pin. Iki 10 kilo Ruk gawon. Oh iya Gus, tapi aku mau nggawa 5 kilo ya apa terusan? Maka kalau seperti itu, kan mestinya syaratnya 3. Kadarnya sama, terpenuhi sudah. Rentan dan serah terima, ini yang tidak ada. Tidak serah terima ini masalahnya. Maka ketika seperti itu, untuk 10 kilo beras yang saya tukarkan ke Faruk, kemudian Faruk menyerahkan 5 kilo ke saya, itu yang sah 5 kilonya saja. Atau tidak sah semuanya. Yaitu terjadi 2 pendapat tadi. Lek melok pendapat sing sari rotine katut gak sah kayak mau, berarti gak sah kabeh. 5 kilo mah gak sah. Tapi kalau ikut yang sari rotinya tetap sah, berarti Ruk 5 kilo ni ae sing gawon. Sing 5 kilo ojo gak sah iki. Karena kowe gawone mung 5 kilo. Ele. Paham ya? Ngono lah, Bu. Les kadung ora paham, angel ini. Wala yajuzu bai'ul gharar ka bai'i 'abdin min 'abidi aw tayrin fil hawa. Begitu juga tidak sah jual beli gharar. Bai'ul gharar, jual beli yang di dalamnya ada unsur keambiguan. Ada unsur keambiguan. Ngerti ambigu enggak, Fian? Ambigu itu tidak jelas, abu-abu. Abu-abu diarani putih, yo gak putih, ireng yo gak ireng, gak jelas. Contoh, aku dodol, saya jual salah satu baju dari beberapa baju saya. Aku di sepeda wae kena omah. Tak dol salah siji. Tak tuku deh 10 juta. Lo kan ngerti tak pedaku sing tak dol. Hah? Itu namanya bai'ul gharar. Lah awakmu kadung ngwane bayar 10 juta dibayar tak terona omah sepeda sing iki. Lho, gak sing iki karepku Gus. Sing iku, salah dhewe. Itu bai'ul gharar itu, Pak. Itu jual beli yang mengandung keambiguan. Makanya jual beli itu harus jelas. Yang ini yang dijual. Enggak gharar seperti itu. Boleh gharar enggak bisa, Pak. Repot. Jual beli dalam karung itu repot. Karena akeh saiki, Pak. Nang Shopee ya biasa ya. Jual beli kotak ya. Hah? Wah, mystery box jadi soalnya. Kok ngerti-ngerti ya mystery box? Guys, kanyamu lho. Mystery box jadi. Ini bai'ul gharar, Pak. Jual beli barang yang enggak jelas. Isine ku iso apik, isine iso elek. Iso dhuwit sing mbok bayarno ku sumbut, iso gak sumbut blas. Iso untung. Ini namanya bai'ul gharar, ndak boleh dasar. Misteri box kan ngono to Pak kasusnya. Hah? Kaspo lho kaspo. Ada cilik-cilik biasa ya. Hah? Ya ada cilik-cilik biasa ngono kok. Hah? Bayar. Oleh apa jare kolas lho. Apa jare? Oleh apa karo? Nah ini bai'ul gharar itu tidak sah. Terus ngono-ngono kuwi lah, model ngono kuwi. Jual beli apapun yang modelnya seperti itu, tidak ada titik kejelasan, itu hukumnya tidak sah. Karena begini Pak, dasarnya jual beli itu adalah dasar ridho birido, antarodin. Harus saling rela. Lek ngene iki mau gak saling rela, tak jamin. Mas yo kowe muni aku lho kelas-kelas sae. Tak ya. Wae gak cocok lah nesu-nesu am. Wae oleh. Ini regane gak 50.000 lek ngene iki. 3.000, bujuke tok. Ya lek kuwi kan terima lek wae oleh apik dah. Wae oleh kan gak terima. Gaya tok kaya yo. Kok Gus padha ridone kuwi san. Barang olehne elek miso-miso. Hah? Itu enggak antarodi. Tapi wong lek ro jelas sih, klambi iki lho tak dol. Regane 100.000. Kon gelem tuku berarti kon iya. Kamu enggak mau beli berarti kamu enggak. Tapi enggak jelas. Ya piye enggak jelas yo. Aji mumpung. Bae oleh apik, bae oleh apik. Kalau ditambahi penawarannya gimana? Penawaran di mana? Ini enak ini rasanya kalau. Enak ini rasanya. Wes, pokoknya anu lah Mas. Apa istilahnya? Pokoknya dalam jual beli itu harus ada titik kejelasan. Kalau tidak ada titik kejelasan itu akhirnya apa istilahnya? Menyebabkan jual belinya tidak sah itu karena faktor tidak ada kejelasan. Faktornya nggak ada kejelasan. Lalu kalau kejelasan itu repot. Ya kayak jual beli tadi itu. Misteri box, jual beli barang yang nggak jelas. Itu bai'ul gharar. Itu tidak boleh, tidak sah. Faslun fi ahkamil khiyar sak menten lanjut besok ila Allah. Pengen ngaji betul aku Pak.